Dia justru mengemudikan mobilnya secara ugal-ugalan, berpindah jalur dan beberapa kali mengambil risiko berbahaya demi menghindari pengejaran pihak kepolisian. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua yang menonton ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus yang sedang menyita perhatian publik di negara Thailand. Semua itu bermula dari sebuah pertemuan yang tampak biasa. Seorang wanita muda yang dikenal aktif di aplikasi TikTok setuju menemui seorang pria yang telah lama dia kenal. Namun di balik pertemuan itu, ternyata tersimpan niat yang sama sekali tidak diketahui oleh si wanita. Dalam hitungan menit, malam yang awalnya terasa biasa berubah menjadi sebuah tragedi yang meninggalkan duka mendalam bagi keluarga si wanita dan seketika juga menggemparkan masyarakat Thailand. Siapakah pria yang ditemuinya di malam itu? Apa motif di balik pembunuhannya? Dan bagaimana seluruh kejadian tersebut akhirnya terungkap? Mari kita bahas kisah di baliknya. Wanita yang sebelumnya telah kita sebutkan bernama Chulapon Langkatrong yang akrab dipanggil dengan nama Pon. Pon lahir pada tahun 2000 di provinsi Saburi, Thailand. Dan saat kisah ini berlangsung, Pon sudah berusia 26 tahun. Pon merupakan anak tunggal yang dibesarkan dalam sebuah keluarga yang cukup sederhana. Ayahnya bekerja sebagai pegawai lokal sementara ibunya mengurus rumah tangga. Sejak kecil, Pon dikenal sebagai pribadi yang ceria, cerdas, dan mudah bergaul. Dia menempuh pendidikan di sekolah menengah setempat dan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik, sehingga dia pun disukai teman-teman maupun gurunya. Kebiasaan Pon mengabadikan momen sehari-hari dan membagikannya di media sosial terus berlanjut hingga Pon dewasa. Setelah lulus sekolah dan bekerja di sebuah SPBU, Pon mulai rutin membuat konten-konten tentang aktivitasnya sebagai petugas SPBU. Dengan kepribadian yang ramah, penampilan sederhana, dan energi positif yang selalu dia tampilkan, akun TikTok milik Pon perlahan menarik perhatian banyak orang. Dalam waktu singkat, Pon dikenal sebagai salah satu influencer muda yang cukup populer di negara Thailand. Lalu di usia yang cukup matang, Pon kemudian menikah dengan seorang pria bernama Kla. Dari pernikahan tersebut, mereka dianugerahi seorang putra. Tetapi seiring waktu, perbedaan pandangan dan berbagai konflik pribadi membuat hubungan rumah tangga tersebut menjadi semakin renggang. Meski sempat berusaha mempertahankan hubungan, tetapi keduanya tetap memutuskan untuk bercerai. Setelah lama menjanda, Pon pun kemudian menjalin kembali sebuah hubungan dengan seorang pria berusia 42 tahun yang bernama Sutat, yang mana dia juga merupakan rekan kerja Pon di SPBU. Di balik citra bahagia yang terlihat di media sosial, Pon sebenarnya menjalani hubungan yang penuh dengan tekanan. Sutat dikenal posesif dan mudah cemburu. Setiap hari, Pon menjalani rutinitas seperti biasa. Dia berangkat bekerja, mengurus putranya, dan tetap aktif membuat konten. Namun di balik kesehariannya, ketegangan dengan Sutat terus berlangsung. Hingga suatu hari, saat Pon tiba di tempat kerja, Sutat kembali mencegat Pon. Dia mempertanyakan pesan yang tidak dibalas dan panggilan yang diabaikan. Ketika Pon berusaha menghindar, Sutat terus memaksa untuk berbicara secara pribadi. Pon lalu menolak dengan tegas dan mengancam akan melaporkan hal tersebut jika perilaku itu terus berlanjut. Meski sempat mundur, Sutat tidak menghentikan tindakannya. Saat jam makan siang, Sutat kembali menunjukkan kecemburuannya setelah melihat Pon sedang makan bersama seorang pria yang merupakan rekan kerjanya. Sutat lalu mengirimkan belasan pesan agar Pon menjauh dari pria tersebut. Tetapi semua itu diabaikan oleh Pon. Merasa situasi semakin tidak terkendali, Pon akhirnya melaporkan Sutat kepada manajer SPBU. Namun ternyata laporan itu bukan hanya mengenai perilaku posesif yang ditunjukkan oleh Sutat saja, melainkan juga dugaan penyaluran minyak secara ilegal yang dilakukan oleh Sutat tanpa sepengetahuan perusahaan. Laporan tersebut membuat Sutat menerima sanksi dan merusak reputasinya di tempat kerja. Sejak saat itu, hubungan keduanya pun menjadi semakin buruk dan ketegangan terus menjadi meningkat.
Di momen setelah semuanya ketahuan, Pon berharap laporan yang telah dia buat kepada manajer dapat menghentikan gangguan-gangguan yang dilakukan oleh Sutat. Namun kenyataannya, pria tersebut masih terus berusaha mengendalikan hidup Pon. Sutat bahkan beberapa kali mendatangi rumah Pon meski selalu ditolak untuk bertemu oleh Pon. Tekanan yang terus berlanjut membuat Pon menghubungi mantan suaminya yaitu Kla dan menceritakan kepada Kla semua yang sedang dia alami di saat itu. Kla tentu merasa khawatir bukan hanya karena masih peduli pada Pon, tetapi juga karena putra mereka tinggal bersama Pon. Perhatian dari Kla membuat Pon mulai mempertimbangkan untuk kembali dekat dengan Kla. Selain mencari ketenangan, dia juga ingin memastikan keselamatan dirinya serta putra mereka yang masih berusia 3 tahun. Sementara itu, Sutat terus mencari cara untuk bertemu langsung dengan Pon. Selain diliputi rasa cemburu, dia juga sudah menyimpan dendam karena laporan yang membuatnya mendapat sanksi dari perusahaan. Hingga pada suatu hari, Sutat kembali menghubungi Pon. Kali ini dia mengaku sedang membutuhkan bantuan untuk mengembalikan jerigen milik SPBU yang sebelumnya dia pinjam. Dia beralasan tidak dapat mengembalikannya sendiri karena masih terkena sanksi dari perusahaan. Awalnya, Pon mengabaikan pesan tersebut. Namun setelah Sutat berkali-kali memohon dan meminta maaf, Pon akhirnya luluh. Dia setuju membantu dengan satu syarat. Mereka harus bertemu di SPBU LPG kawasan Jaong, Muong, Saraburi, bukan di rumah milik Pon. Singkat cerita, pada malam tanggal 8 Juni 2026, Sutat mengirim pesan kembali dan mengatakan kalau dirinya sudah berada di lokasi. Pon pun bersiap untuk berangkat. Karena pengasuh putranya telah pulang di hari itu, dia memutuskan untuk membawa sang anak untuk ikut bersamanya. Setelah mengunci pintu rumah, Pon menggendong putranya untuk masuk ke dalam mobil, lalu memasangkan sabuk pengaman. Setelah itu, dia pun bersiap menuju ke lokasi pertemuan. Meski di saat itu Pon setuju untuk bertemu, ternyata dia masih merasa tidak sepenuhnya aman. Oleh sebab itulah, Pon melakukan panggilan video dengan Kla sebelum dia berangkat. Dia ingin seseorang mengetahui situasinya jika sesuatu yang buruk terjadi nantinya. Tak lama kemudian, mobil Pon melaju menuju SPBU LPG yang hanya berjarak beberapa menit dari rumah tersebut. Malam itu suasana di sekitaran lokasi ternyata cukup sepi, tidak sesuai dengan perkiraan Pon. Jalanan hanya diterangi lampu jalan dan cahaya dari area SPBU. Setibanya di sana, Pon memarkirkan mobil tepat di depan kendaraan milik Sutat. Sebelum turun, dia memastikan putranya masih tertidur dengan sabuk pengaman yang masih terpasang. Panggilan video dengan mantan suaminya juga masih berlangsung. Kla kemudian meminta Pon untuk mengarahkan kamera ponsel tersebut ke area pintu mobil. Pon menyesuaikan posisi ponselnya sehingga bagian luar kendaraan tetap terlihat melalui panggilan video. Setelah itu, Pon membuka pintu dan keluar untuk mengambil jerigen yang diantarkan oleh Sutat. Namun baru beberapa langkah keluar dari mobil, tiba-tiba saja Sutat juga langsung turun lalu mengeluarkan sebuah pistol. Tanpa peringatan, secara mendadak Sutat seketika melepaskan tembakan dari jarak dekat. Tembakan pertama mengenai punggung Pon dan menembus bagian dadanya. Pon terkejut lalu menatap noda darah yang mulai membasahi pakaian. Beberapa saat kemudian, tembakan kedua kembali dilepaskan dan mengenai leher Pon. Pon tidak sempat menyelamatkan diri. Tubuhnya langsung ambruk tepat di samping mobil. Suara tembakan yang cukup besar membangunkan putra Pon yang sedang tertidur di kursi belakang. Balita itu menangis karena terkejut dan tidak lagi melihat ibunya. Di sisi lain, Kla juga menyaksikan kejadian itu secara langsung melalui panggilan video. Dia panik ketika mendengar suara tembakan serta tangisan putranya. Meski rumahnya berada puluhan kilometer dari lokasi, Kla segera bergegas menuju ke SPBU LPG tersebut. Lalu di samping itu, Sutat ternyata juga panik setelah mendengar tangisan dari anak Pon. Khawatir suara tersebut menarik perhatian dari warga, dia segera masuk ke dalam mobilnya untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Beberapa menit kemudian, seorang pengemudi mobil lain yang melintas di area tersebut menghentikan mobilnya tepat di tepi jalan. Saat mendekat, dia pun terkejut menemukan seorang wanita tergeletak bersimbah cairan merah di samping kendaraannya sendiri. Sementara di dalam mobil juga terdapat seorang balita yang tak berhenti-henti menangis di kursi belakang. Meski menyadari kalau korban telah bersimbah cairan merah, pria itu masih mencoba memanggil korban, tetapi dia tetap tidak mendapatkan respon. Setelah memastikan tubuh sang wanita tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dia pun segera menghubungi pihak polisi.
Beberapa warga yang datang setelahnya menunjukkan reaksi serupa. Mereka terkejut melihat kondisi korban dan berusaha membantu sebisa mungkin. Salah seorang warga kemudian masuk ke dalam mobil untuk mengamankan putra korban. Anak PON tersebut langsung digendong menjauh dari lokasi agar tidak terus melihat situasi di sekitarnya. Setelah tenang, dia kembali tertidur dalam pelukan orang yang menolongnya. Polisi dan tim medis tiba di TKP. Mereka langsung mengamankan kondisi sekitar dan juga langsung mengevakuasi jasad korban. Lalu penyidik juga mendokumentasikan posisi tubuh korban, kendaraan korban, serta berbagai barang yang ada di sana. Mereka kemudian mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk sampel darah, sidik jari, dan rekaman kondisi lokasi untuk memastikan setiap detail terdokumentasi dengan baik. Salah satu barang bukti terpenting adalah ponsel milik korban yang masih berada di dalam mobil. Saat diperiksa, penyidik menemukan bahwa sebelum kejadian korban sedang melakukan panggilan video dengan mantan suaminya yang bernama Kla. Panggilan itu berakhir beberapa menit setelah penembakan terjadi. Temuan tersebut membuat polisi segera memanggil Kla untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaannya, Kla menjelaskan secara rinci apa yang dia lihat dan dia dengar selama panggilan video itu berlangsung. Meski kesaksian Kla sangat penting, polisi tidak hanya bergantung pada satu sumber. Penyidik juga memeriksa rekaman CCTV di sepanjang jalur pelarian pelaku. Mereka mengumpulkan keterangan saksi dan juga menelusuri berbagai bukti elektronik yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dari hasil penyelidikan, seluruh bukti mengarah kepada satu nama, yaitu Sutad. Riwayat konfliknya dengan PON, kesaksian Kla, rekaman CCTV, serta bukti elektronik yang ditemukan membuat polisi menetapkannya sebagai tersangka utama. Karena dianggap berbahaya dan masih membawa senjata api, kepolisian melancarkan pencarian berskala yang cukup luas. Tim khusus dikerahkan untuk melacak pergerakan mobil yang digunakan oleh Sutad saat melarikan diri. Beberapa jam kemudian, polisi berhasil menemukan mobil tersebut di wilayah Meakau, Sungnon, Provinsi Nakhon Ratchasima, sekitar 150 km dari lokasi pembunuhan. Saat dimintai berhenti di tengah jalan, Sutad menolak untuk menyerah. Dia justru mengemudikan mobilnya secara ugal-ugalan, berpindah jalur dan beberapa kali mengambil risiko berbahaya demi menghindari pengejaran pihak kepolisian. Di tengah pelarian itu, Sutad sempat menghubungi salah satu anggota keluarganya. Dalam percakapan singkat tersebut, dia meminta maaf dan mengaku menyesali perbuatannya sebelum akhirnya mengakhiri panggilan tersebut. Namun, pengempungan polisi semakin rapat dan tidak lagi memberinya ruang untuk melarikan diri. Ketika mobil Sutad akhirnya berhenti, Sutad mengambil pistol yang sebelumnya dia gunakan, lalu menembakkan senjata itu ke dirinya sendiri. Petugas dan tim medis berusaha memberikan pertolongan darurat, tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan. Dengan tewasnya Sutad, proses hukum terhadap pelaku berakhir sesuai ketentuan hukum di Thailand. Meski demikian, penyidik tetap menyelesaikan dokumentasi kasus menggunakan seluruh bukti yang telah dikumpulkan, termasuk kesaksian Kla, data GPS, rekaman CCTV, dan juga temuan forensik di TKP. Berkat bukti-bukti tersebut, kronologi pengeksekusian dapat direkonstruksikan secara lengkap dan menjadi catatan resmi dalam hasil penyelidikan kepolisian. Pada akhir kisah ini, kepergian PON meninggalkan luka mendalam bagi orang-orang yang mencintainya. Kla menjadi salah satu sosok yang paling terpukul. Dia harus menerima kenyataan bahwa wanita yang pernah menjadi pendamping hidupnya sekaligus ibu dari putranya sendiri meninggal secara tragis di hadapan matanya melalui sebuah panggilan video. Di saat yang sama, putra mereka yang baru berusia 3 tahun juga harus tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu. Meski diliputi duka, Kla bertekad untuk tetap hadir bagi putranya dan memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak tersebut di masa depan. Kesedihan yang sama juga dirasakan oleh kedua orang tua PON. Saat pemakaman berlangsung, mereka tak mampu menyembunyikan rasa kehilangan atas kepergian anak sematawayang mereka yang selama ini telah menjadi kebanggaan keluarga. Dalam kasus PON, sebuah video call yang awalnya dilakukan sebagai langkah berjaga-jaga justru menjadi saksi penting yang membantu penyidik mengungkapkan rangkaian kejadian secara jelas. Selain itu, kasus PON juga menjadi pengingat bahwa di balik kehidupan yang tampak ceria di media sosial, seseorang bisa saja sedang menghadapi tekanan yang tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu, kepedulian terhadap orang-orang terdekat dan keberanian untuk mencari bantuan saat menghadapi situasi berbahaya dapat menjadi langkah penting untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Sekian kisah hari ini. Mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.
Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Enchant Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring. Dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah.